Bab 334 Tukang Antar Barang. Angel kebingungan. Bahkan Kiara, Dania dan yang lainnya juga kebingungan. Psst. Ini, orang-orang tertegun. Ada banyak sekali ponsel. Ada apa ini? Bahkan, ada yang teringat akan Huawei Porsche edisi terbatas dalam kotak yang diberikan Valentino pada Angel sebelumnya. Dengan kotak ponsel sebanyak ini, jangan-jangan di dalamnya, Huawei Porsche edisi terbatas juga. Kalau dipikir-pikir, hal ini membuat orang-orang merasa agak tidak masuk akal. Valentino, ini. Angel tertegun melihat semua ini. Bukan apa-apa. Valentino segera mendekat dan mengambil ponselnya. Lalu, dia melemparkan benda itu kembali ke tempat duduk dalam mobil. Valentino, untuk apa kamu membeli ponsel sebanyak ini? Kiara tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku membeli satu ponsel untuk dipakai istriku setiap harinya. Jadi, dia akan mengganti ponsel baru setiap harinya. Bagaimana? Valentino tersenyum mempermainkan, lalu dia membawa Angel pergi. Valentino menginjak pedal gas dan melesat membawa 200 ponsel di bawah tatapan orang-orang. Di perjalanan pulang, Angel akan melirik sekilas ke tempat duduk belakang setiap beberapa saat sekali. Dia masih saja kebingungan. Valentino, jangan-jangan kamu merampok toko ponsel? Setelah ragu selama beberapa saat, akhirnya Angel menanyainya dengan suara kecil. Valentino tertawa mendengarnya. Memangnya tidak mungkin kalau kubeli sendiri? Valentino menggeleng pelan. Dia merasa tidak berdaya. Bercanda, ya? Untuk apa beli ponsel sebanyak ini? Selain itu, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk ini? Sepertinya semua ponsel ini P30 Pro, satu ponsel seharga 12 juta lebih. Kalau ratusan ponsel, berarti uang yang dihabiskan 1 miliar lebih. Angel tidak percaya. Di bagian sebelakang masih ada 100 buah. Valentino mengerutkan sebelah alisnya pada Angel. Dia sengaja menggodanya. Angel kaget sekali. 200 ponsel. Kalau begitu, bukankah uang yang dihabiskan sekitar 2 miliar lebih? Sebelumnya kamu bilang kamu ingin mengerjakan sebuah proyek besar dengan Danu. Jangan-jangan ini maksudmu? Mendadak Angel teringat akan pembicaraannya dengan Valentino sebelumnya. Katanya, dia ingin memberi Valentino sebuah pekerjaan di kantor. Namun, belakangan Valentino sedang mengerjakan proyek besar bersama Danu. Karena itu, dia menolak Angel. Sekarang begitu melihat sebegitu banyak ponsel, Angel jadi merasa bahwa inilah proyek besar yang dikatakan Valentino. Ya, ini dia proyeknya. Valentino tersenyum pelan sambil mengangguk. Rencana Meteor memang sebuah proyek besar, kan? Tidak kusangka, kamu jadi ingin menjual ponsel. Idemu ini bagus juga. Kali ini, idemu ini patut dipuji. Begitu mendengar jawaban Valentino, Angel jadi merasa senang. Karena itu, dia mengacungkan jempol pada Valentino. Selama 3 tahun ini, Mary dan Angel sangat tidak menyukai Valentino. Namun, alasan mereka berbeda. Mary merasa Valentino tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk keluarga mereka, sehingga dia sangat merendahkan Valentino. Sementara itu, Angel merendahkan Valentino bukan karena dia miskin. Bagi Angel, berapapun uang yang dimiliki Valentino bukanlah yang terpenting. Dia hanya ingin melihat sosok Valentino yang berinisiatif berjuang untuk maju. Sekarang kalau Valentino berbuat seperti ini, tentu saja Angel merasa senang. Valentino tersenyum pelan sebelum berkata, pada dasarnya, aku memang ingin mengantarkan barang untuk Danu. Bagaimana kalau kamu juga ikut pergi? Tidak lama, kan? Tadi sebelum kamu datang, Jenny menelponku. Dia menyuruhku untuk pulang ke rumah sesegera mungkin begitu selesai kerja. Katanya akan ada rapat keluarga, jadi semuanya harus berkumpul. Tanya Angel sambil melirik ke arah jam. Rapat keluarga? Jenny sudah pulang, ya? Valentino tertegun mendengarnya. Lagi-lagi apa yang hendak dilakukan Jenny? Dia belum pulang saat dia menelponku, katanya sedang membeli baju di luar karena bajunya rusak. Jelas Angel. Valentino mengangguk pelan, pakaian Jenny itu rusak karena ditarik Ellen. Makanya gadis itu pergi membeli baju baru. Valentino, menurutmu apa mungkin kalau Jenny akan membawa pacar ke rumah? Mendadak Angel bertanya dengan penasaran. Ini, pulang nanti juga tahu, pusat kebugaran Mapledon tidak jauh dari sini, jadi aku tinggal memberikan barangnya pada Danu. Tidak akan terlalu lama, kata Valentino setelah berpikir sesaat.
Angel tidak menanyakan apapun lagi. Dia mengangguk setuju. Di depan pintu grup Kusuma, semuanya tertegun melihat Valentino dan Angel menjauh. Ada ratusan Huawei Porsche S30 yang merupakan edisi terbatas di seluruh dunia di dalam mobilnya Valentino. Jadi saat Valentino mengeluarkan ratusan ponsel itu, orang-orang tercegang. Sesaat kemudian, Kiara tertawa terbahak-bahak sehingga semua orang menatapinya dengan bingung. Akhirnya aku tahu, ternyata Valentino bekerja jadi tukang antar. Hah? Dia itu pasti tukang antar di toko ponsel. Kalau tidak, mana mungkin dia membawa ponsel sebanyak ini? Kiara tertawa terbahak-bahak. Ada yang tidak percaya, tapi juga ada orang yang percaya dengan kalimat Kiara. Bagaimanapun juga, hal ini mungkin saja terjadi. Kalau tidak, siapa yang akan membeli ratusan ponsel yang memenuhi mobilnya dan dibawa pergi jalan-jalan? Mungkin ponsel Huawei Porsche edisi terbatas itu juga merupakan produk yang akan diantarnya. Kiara tertawa dingin sekali lagi. Sepertinya bukan, kalau Valentino itu hanya tukang antar. Mana mungkin dia asal membuka ponsel Porsche edisi terbatas itu? Kali ini, Danya kurang percaya dengan perkataan Kiara. Mendengarnya, ekspresi Kiara jadi terlihat kurang senang. Namun, dia tetap menjawab dengan keras kepala. Yang penting Valentino itu tukang antar. Aku tidak percaya dia mampu membeli ratusan ponsel. Kali ini, tidak ada yang adu mulut dengan Kiara. Semuanya meninggalkan kantor dengan isi pemikiran masing-masing. Di pusat kebugaran Maple Dawn. Saat Valentino mengikuti Angel kemari, Danu sudah menunggu bersama yang lain. Valentino menyuruh Angel menunggu di dalam mobil, sementara itu dia berbicara empat mata dengan Danu. Kak Valentino, kayak jalanmu agak aneh. Apa kamu terluka? Penglihatan Danu tajam sekali, sehingga dia bisa menyadari ada yang salah dengan Valentino hanya dengan sekali lihat saja. Tidak ada apa-apa. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, semua ponsel ini harus sampai ke tangan penanggung jawab rencana Meteor, karena semua ponsel ini sangat berarti. Tenang sajalah, Kak Valentino. Aku yang akan mengantarkannya sendiri. Melihat ekspresi Valentino yang sangat tegas, Danu juga menjawabnya dengan sangat serius. Valentino mengangguk-angguk, kemudian dia menyuruh Danu memimpin Anton dan yang lain untuk memindahkan semua ponsel itu dari mobilnya. Begitu selesai, barulah Valentino membawa Angel kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Valentino memikirkan banyak sekali hal. Jenny bilang akan ada rapat keluarga. Jangan-jangan demi membahas kejadian tadi siang. Meski kejadian itu kurang patut dibanggakan, dengan sikap Jenny yang seperti itu, mungkin dia tidak akan menyembunyikan hal itu dari keluarganya. Di rumah, saat Valentino dan Angel memasuki ruang tamu, malah tidak ada seorang pun di sana. Mary dan David pergi mengurusi suatu hal hari ini. Kelihatannya, mereka belum kembali. Sementara itu, saat ini Jenny juga belum kembali. Karena mereka belum datang, maka aku mandi dulu. Kalau tidak, aku harus berebutan kamar mandi lagi dengan Jenny, kata Angel sambil berjalan ke kamar. Setelah mandi, apa yang kita lakukan? Tanya Valentino tanpa sadar. Bab 335 Jenny salah paham. Begitu Angel mendengarnya, wajahnya langsung memerah. Dia bertanya pelan. Tidak bisa di rumah, orang tuaku dan Jenny mungkin akan pulang kapan saja. Kalau begitu setelah rapat selesai, aku akan membawamu ke Hotel Paradise. Bagaimana? Valentino tersenyum licik, dia sengaja menggoda Angel. Nanti saja baru dibicarakan lagi. Wajah Angel semakin memerah, lalu dia berjalan ke arah kamar sambil menunduk. Itu, bagaimana kalau aku memijit punggungmu? Tanya Valentino sambil tertawa. Kali ini Angel tidak lagi meladeni Valentino. Dia mengambil ponselnya dan berjalan ke kamar dengan wajah memerah. Valentino tersenyum pelan. Dia mengambil ponselnya, lalu mengecek Hotel Paradise di internet. Valentino hendak memilih sebuah kamar yang disukainya. Lalu dia berencana membawa Angel ke sana setelah Jenny selesai melaksanakan rapat keluarga. Tidak lama kemudian, Angel sudah selesai mandi dan berjalan keluar dengan memakai piyama. Kulit putihnya jadi agak kemerahan setelah mandi. Saat ini, Angel terlihat cantik alami, membuat Valentino terpesona. Karena itu, Valentino jadi semakin berharap akan rencana mereka nanti malam. Untuk apa kamu menatapiku terus-terusan? Angel duduk di atas sofa sambil memegang ponsel edisi terbaru di tangannya. Wangi sabun susu bercampur dengan wangi sampo langsung menyeruak ke hidung Valentino. Aku sedang melihat wanita cantik.
Valentino mengatakannya dengan nada ringan. Dia sengaja menggoda Angel. Ci, tidak usah kamu katakan pun. Aku juga tahu, oke. Angel melirik sekilas pada Valentino dengan tatapan menyalahkan. Kemudian dia hendak mempelajari ponsel barunya lagi. Tombol kuncinya ada di sini, biar kuajarkan. Valentino berinisiatif berjalan ke samping Angel, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk tombol pengaktif di ponsel. Aku tahu. Ah, Valentino. Tanganmu? Tanganku kenapa? Valentino tertegun, lalu dia melihat telapak tangannya sendiri. Dia kira telapak tangannya terluka saat bertarung dengan Alan dan yang lain. Namun, Valentino tidak melihat luka apapun. Pergelangan tanganmu. Angel menunjuk pergelangan tangan Valentino. Valentino melihat ke arah pergelangan tangannya, lalu dia menyadari bahwa tidak ada apapun di pergelangan tangannya. Gawat. Hati Valentino ikut mencelos. Gelang yang dibelinya bersama Angel hilang. Gelang itu tidak mahal, tapi di atasnya terukir nama Angel. Selain itu, gelang itu sepasang dengan gelangnya Angel. Meski benda itu tidak mahal, tetap sangat berarti bagi mereka berdua. Namun sekarang, gelang itu malah menghilang. Hari ini Valentino sudah pergi ke banyak tempat, jadi gelang itu bisa jatuh di mana saja. Di mana gelangmu? Jangan-jangan hilang. Tanya Angel sambil menggoyang gelang di pergelangan tangannya. Tidak, hari ini aku sempat pergi ke villa, jadi mungkin tertinggal di sana. Valentino tidak berani berkata yang sebenarnya pada Angel. Jika dia sampai menghilangkan benda ini, maka Angel pasti akan marah karena menganggap Valentino tidak peduli padanya. Jadi Valentino berbohong dan hendak membeli yang baru lagi. Serius? Kamu tidak berbohong? Angel menatapi Valentino dengan curiga. Serius, aku akan pergi ambil besok. Jawab Valentino dengan serius. Saat ini, mendadak pintu rumah terbuka. David dan Mary masuk sambil tersenyum. Ah, kamu tidak tahu bahwa hari ini saat orang-orang itu melihat kita mengendarai Bentley, seberapa besar mulut mereka saat menganga? Kata Mary pada David saat berjalan. Ya. David juga ikut tertawa. Keduanya berjalan ke ruang tamu. Lalu mereka melihat Valentino dan Angel. Valentino, kamu belum memasak. Melihat Valentino, Mary jadi mengerutkan alisnya. Bukankah Jenny bilang mau rapat keluarga? Selesai rapat baru masak. Angel mewakili Valentino menjawab ibunya. Mulut Mary bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia hendak berjalan ke kamar. Saat ini, pintu rumah terbuka lagi dan Jenny masuk. Oh, Jenny beli baju baru lagi hari ini? Tadi pagi saat kamu berangkat, bukan baju ini yang kamu pakai? Tanya Mary dengan agak kaget. Namun, ekspresi Jenny terlihat sangat dingin. Kelihatannya, dia emosi sekali. Emosinya sudah nyaris meledak, bahkan saat berjalan saja langkahnya dihentakkan kencang-kencang. Mereka menyadari suasana hati Jenny yang sedang tidak stabil, jadi agak kebingungan. Hanya Valentino yang bisa memperkirakan alasannya. Sementara itu, saat Jenny berjalan masuk ke rumah dan melihat Angel sedang duduk berduaan dengan Valentino, wajahnya jadi semakin masam lagi. Lalu, Jenny berjalan ke arah Valentino tanpa mengatakan apapun. Jenny, kamu? Angel agak kaget. Namun Jenny tidak peduli. Dia langsung berjalan ke hadapan Valentino, mengangkat lengannya dan menamparnya. Mary, David dan Angel tertegun, mereka benar-benar kebingungan. Kenapa mendadak Jenny menampar Valentino? Meski hubungan di antara mereka berdua tidak terlalu baik, dia tidak seharusnya bertindak seperti ini, kan? Valentino juga mengerutkan alisnya perlahan. Kesabarannya menghadapi Jenny sudah habis. Dia tidak akan membiarkan Jenny menamparnya sesukanya lagi. Karena itu, Valentino mengulurkan tangannya untuk menahan pergelangan tangan Jenny. Apa yang kamu lakukan? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Valentino berdiri perlahan sambil mengatakannya, lalu dia mendorong Jenny ke belakang. Saat ini, Jenny terlihat kurang normal. Dirinya seperti orang gila. Karena itu, sebaiknya Valentino menjaga jarak dengannya. Namun Jenny tidak ingin berbicara dengan Valentino. Meski sekarang tangan kanannya ditahan Valentino, dia hendak menampar Valentino dengan tangan kirinya lagi. Valentino menahan telapak tangan Jenny sekali lagi, lalu dia bertanya, sebenarnya apa yang kamu lakukan?
Jenny tidak mengatakan apapun, lalu dia mendorong dada Valentino. Valentino menghela napas gugup. Dia merasa sakit di bagian lukanya, sehingga dia mundur beberapa langkah. Saat ini, Angel dan Mary juga segera menarik Jenny ke belakang. Setelah ditarik, Jenny masih terus melawan. Dia masih ingin terus menampar Valentino. Valentino, kamu tidak tahu malu? Kamu tidak tahu malu? Jenny terus melawan sambil memarahi Valentino. Melihat Jenny yang semosi ini, orang-orang jadi tahu bahwa dia benar-benar membenci Valentino. Dia bahkan sampai menggertakkan giginya. Jenny, tenangkan dirimu dulu. Tenangkan dirimu. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Angel sambil menarik lengan Jenny. Dia itu tidak tahu malu. Dia itu menyedihkan. Dia sepantasnya mati. Saat mengatakannya, mata Jenny memerah, seolah dirinya menderita sekali. Melihatnya, Mary jadi ikut sedih. Karena itu, Mary langsung menanyai Valentino dengan wajah masam. Valentino, sebenarnya apa yang kamu lakukan sehingga Jenny jadi semarah ini? Valentino terdiam sesaat sebelum berkata, Aku tidak melakukan apapun yang menyakitinya. Valentino berkata seperti ini karena dirinya sudah melakukan banyak hal. Namun dia sama sekali tidak tahu hal apa yang telah dilakukannya. Hal apa yang membuat Jenny semarah ini. Setelah melakukannya, kamu masih juga tidak mengaku. Kamu benar-benar bajingan. Bab 336 aku pergi untuk menolongmu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke rumah kami sejak awal. Meskipun Keke memarahiku, aku juga tidak akan membiarkan kamu masuk. Dasar pengkhianat. Membiarkan kamu masuk sama saja mencari masalah untuk diri sendiri. Jenny menegur Valentino. Dia berusaha untuk menahan air matanya. Jenny, kamu tenang dulu. Apa yang terjadi? Jelaskan pelan-pelan. Angel langsung menahan Jenny. Kak, dia punya niat buruk terhadapku. Beraninya dia punya pemikiran itu terhadapku. Jenny menolehkan kepala dan menangis di bahu Angel. Valentino mengerutkan alis saat mendengarnya. Apa maksud Jenny? Angel melihat Valentino dengan kebingungan. Dia bertanya, Jenny, ayo jelaskan padaku, apa ada salah paham? Kak, Valentino menyuruh orang mengikutiku, lalu membiusku, setelah itu membawaku ke hotel dan mau melakukan itu padaku. Jenny mengatakan sambil menangis, dia sangat marah. Setelah dia mengatakannya, Valentino dan yang lain langsung terkejut. Beraninya Valentino melakukan hal-hal seperti itu terhadap Jenny. Dia adalah kakak ipar Jenny. Beraninya dia ada pemikiran seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Saat ini, Valentino juga sangat kebingungan. Jelas-jelas dia pergi menolong Jenny, kenapa dia malah menjadi pelakunya? Jenny, kamu tidak berbohong? Tanya Mary dengan ekspresi masam. Ibu, bagaimana mungkin aku sembarangan bicara tentang hal ini? Jenny masih menangis. Setelah mendengarnya, Mary langsung berjalan ke arah Valentino. Dia mengangkat telapak tangannya, lalu menampar Valentino. Valentino mengerutkan alisnya. Dia akan mengaku kalau dirinya memang melakukan hal seperti ini. Namun, dia tidak melakukannya. Valentino langsung mundur selangkah menghindari tamparan Mary. Valentino, dasar manusia tidak tahu diri. Sejak awal, aku sudah menyadari kalau kamu bukan orang yang baik. Sekarang, kamu bahkan berani seperti ini terhadap Jenny. Di mana hati nuranimu? Percuma kami memberimu makan dan hidup selama 3 tahun, tapi kamu membalas kami seperti ini. Apa hati nuranimu sudah hilang? Semakin mengatakan, Mary semakin marah. Dia langsung menamparnya lagi. Ibu! Angel langsung melepaskan Jenny dan datang untuk menghentikan Mary. Angel, lepaskan aku. Aku bisa mendengarkanmu untuk hal lain, tapi kalian semua tidak boleh membela dia untuk hal ini. Dia sungguh keterlaluan. Mary mencaci makinya. Ibu bahkan tidak memberi Valentino kesempatan untuk menjelaskan, tapi ibu langsung menghakiminya? Ucap Angel. Apa aku perlu mendengar penjelasannya? Sekarang semuanya sudah terjadi, bagaimana mungkin Jenny sembarangan berbicara? Ucap Mary dengan sangat marah. Bukan aku yang melakukannya. Jelas Valentino sambil mengerutkan alisnya. Jenny, tadi Valentino jemput aku di perusahaan. Dia tidak melakukan hal lain. Ucap Angel. Kalau begitu, kamu tanya dia, apa yang dia lakukan sebelum menjemputmu? Dia pergi kemana? Jenny tetap bertekad kuat. Angel juga melihat ke arah Valentino setelah mendengarnya.
Dia ingin mendengar penjelasan Valentino. Valentino tertegun sesaat, dia lanjut berkata, "Tidak peduli kemana aku pergi, aku tetap tidak melakukan hal ini. Kamu masih tidak mau mengaku. Saat aku sadar, aku melihat bayanganmu. Aku tidak akan salah mengenali orang." Gianni menunjuk Valentino dengan tatapan penuh kemarahan. Valentino terdiam mendengarnya. Setelah Valentino mengusir Ellen dan lainnya, dia khawatir akan terjadi perubahan lagi, jadi dia menahan kesakitan dan pergi setelah Gianni sadar. Hanya saja dia tidak menyangka Gianni melihat bayangannya. "Kenapa kamu tidak bicara lagi? Lalu, ini adalah jejak sepatu yang kufoto. Apa kamu berani melepaskan sepatumu untuk dibandingkan?" Melihat Valentino terdiam, Gianni langsung mengeluarkan ponselnya mencari foto yang diambil sebelumnya. Valentino melihat sekilas, foto itu diambil di tempat tidur Gianni. Saat itu Ellen hendak menyerang Gianni, Valentino langsung melompat ke atas ranjang menendang Ellen. Namun, Valentino malah meninggalkan jejak sepatunya di sana, melainkan Ellen yang bertelanjang kaki tidak meninggalkan jejak apapun. Angel juga mengerutkan alis sambil melihat foto tersebut. Angel sangat terkejut saat melihatnya dengan jelas. Tentu saja dia kenal jejak sepatu ini. Ini adalah milik Valentino. Ini adalah sepatu yang dibelikan Angel kepadanya. Terpikir sampai sini, Angel juga kehabisan kata-kata. Angel tahu pernikahannya dengan Valentino selama 3 tahun hanyalah sebatas nama saja. Namun, kalau Valentino memerlukannya, dia juga tidak boleh melakukannya dengan Gianni. "Dasar pengkhianat! Apa yang masih mau kamu katakan? Kamu belum puas dengan memiliki Angel, sekarang malah punya pemikiran seperti ini terhadap Gianni. Apa kamu masih manusia? Kalau kamu tidak tahan, kamu bisa cari orang lain. Kenapa kamu mau melakukannya dengan Gianni?" Semakin mengatakan, Mary semakin marah hingga mendorong Valentino. Valentino menghela napas, tampaknya Gianni benar-benar salah paham. Namun, bukan ini yang membuat Valentino merasa sedih. Yang paling menyedihkan adalah mereka tinggal bersama selama 3 tahun, tapi mereka bahkan tidak percaya padanya sama sekali. Awalnya dia ingin menyembunyikan masalah ini, kemudian menangani Ellen secara diam-diam. Namun, tampaknya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. "Ellen yang mau menyerangmu. Tadi aku menerima pesan, jadi aku pergi ke tempat itu untuk menolongmu. Apa kamu paham?" Valentino menatap Gianni dengan datar. Gianni tercengang saat mendengarkan penjelasan Valentino. Dia langsung menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak mungkin." Gianni yakin kalau Ellen tidak tahu dia bertemu dengan Hans. Hanya Hans dan dirinya yang tahu masalah ini. Kalau Valentino ingin tahu, dia pasti akan mengikutinya secara diam-diam. Di antara semua kenalan Gianni, hanya Valentino yang pernah melihat Hans. Kalau bukan karena anak muda itu menyebut nama Hans, bagaimana mungkin dirinya bisa ditipu? Sekarang Gianni tidak mencurigai Hans sama sekali, jadi satu-satunya sasaran yang dicurigai adalah Valentino. Ditambah dengan petunjuk yang dia temukan, membuat semuanya tertuju ke Valentino. "Gianni, Valentino tidak mungkin melakukan hal seperti ini." Angel pada akhirnya tetap membela Valentino. "Kak, apa kakak masih mau membela dia? Apa kamu tahu seberapa banyak hal yang dilakukannya tanpa memberitahu kamu? Kamu tidak tahu. Misalkan, gelang yang kamu tunjukkan padaku semalam. Di mana gelang Valentino?" Gianni menolehkan kepala dan menegur Angel. Angel tertegun sesaat, setelah itu dia melirik Valentino sambil berkata, Valentino bilang di villa perumahan di Jing Oriental." Jadi kamu percaya omongannya? Lihat saja, apa ini?" Gianni tersenyum dingin, dia mengulurkan tangannya mengambil sesuatu dan melemparkan di atas meja.